Saat ini saya berada di Huta Manda, Desa Sialanguan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Ya, di huta ini ternyata sudah ada dibentuk lembaga adat budaya Batak. Di dalam huta ini terdapat 5 rumah bulun atau rumah asli Batak yang biasa juga disebut dengan rumah gorga. Luar biasa keindahan tempat ini, model dari rumah bulun atau rumah gorga yang ada di Huta Manda ini. Yang tentunya jika dikembangkan, dikelola dengan baik, akan bisa menjadi sumber dari wisata Samosir sendiri. Inilah rumah asli Batak yang direnovasi dengan menggunakan dana dari pusat pada tahun 2017 atau 2018 lalu. Di dalam huta ini juga terdapat satu pendopo, ya, yang mana dulunya pendopo ini biasa dipergunakan untuk tempat berkumpul warga huta, berdiskusi terkait apapun dan yang terjadi di huta ini. Ini dia pendopo dari Huta Manda. Luar biasa. Banyak nilai-nilai artistik yang bisa kita simak di sini. Dan ini adalah salah satu bukti peninggalan sejarah dari keluarga besar yang mendiami huta ini, yang pada umumnya bermarga Simarmata. Ya, kita berbincang-bincang sebentar. Sepertinya nampak Bapak Pantas Alasim Simarmata, salah seorang tokoh dari Simarmata yang juga ketua dari keluarga besar Simarmata se-Kabupaten Samosir. Selamat sore Pak Pantas Alasim Simarmata. Pak, mengganggu sebentar Pak dengan Regar Pak. Ya, Pak, selamat sore Om Regar. Salam sehat, salam Covid. ini saya lihat Bapak membawa satu gerobak penuh dengan sembako Pak. Giat apa yang Bapak kerjakan di lokasi ini hari ini Pak? Kita membagikan tali asih daripada senator kita Bapak Pendeta WTP Simarmata. Bagi yang memerlukan, kebetulan kita sedang berada di Huta Manda ini Pak. Ya, saya lihat lokasi di sini sangat indah ini Pak. Boleh tahu Pak, kira-kira tahun berapa lokasi ini direnovasi? Sepertinya tidak terlalu lama masih bangunan-bangunan yang ada di sini Pak. Iya, sesuai dengan informasi kita dengar dari pengurus lembaga adat Huta Manda. Ya, saya potong sebentar Pak. Jadi sudah ada lembaga adat di huta ini Pak? Iya benar, sudah ada lembaga adat di sini yang sudah data pendiriannya, legalitasnya lengkap semua, kepengurusannya juga lengkap. Jadi dari hasil informasi ini revitalisasi rumah ini sudah dimulai dari 5 tahun yang lewat Pak. 5 tahun yang lewat ya. Jadi dananya ini dari permohonan atas lembaga ini kepada pemerintahan pusat gitu. Oh, luar biasa ya. Nah, ini kan saya lihat sepertinya hanya biasa-biasa saja pengurusannya. Apa harapan Bapak ke depan terkait pengembangan dari lokasi ini sendiri Pak? Ya, harapan saya sebagai pemuda lah, dengan berdirinya lembaga ini merupakan contoh, ya kan. Apalagi saya lihat dengan pemerintahan baru sekarang, beliau itu menggalakkan lembaga-lembaga, ya kan. Jadi dengan lembaga ini kami juga bermohon kepada pemerintah, semoga lembaga yang ada di Huta Manda ini diperhatikan oleh pemerintah, pendampingan, ya dibina lah, ya kan. Begitu asri, begitu indah tempat ini, jarang loh ditemukan perkampungan seperti ini. Jadi kebetulan saya sebagai ketua Simarmata, yang kebetulan di kampung ini semua warga Simarmata, kami berharap dari Peparan Simataraja, Kabupaten Samosir, ya mohon kepada pemerintah kita sesuai dengan visinya menggalakkan lembaga adat di Huta Manda. Sudah ada lembaga adat, begitu Pak Rega. Ya, kita kembali ke bicara soal pemerintah. Baru-baru ini kita dengar pemerintah yang sekarang membentuk staf khusus yang menangani lembaga adat. Apa pandangan Bapak terkait lembaga adat yang akan dibentuk ini? Ya, luar biasa Pak Omrek.
Betul, staf khusus untuk bupati kita sekarang itu mengenai sosial juga salah satu bidang ya. Kami sebagai ya Semar Mata senang sekali ya. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih diorbitkan lah dari Panglokan ya. Sayang sekali ini kampung ini yang begitu indah. Belum lagi ada revitalisasi KSPPN, kampung ini sudah direvitalisasi duluan, Pak. Oh, berarti duluan kampung ini daripada yang di Huta Raja kemarin yang dikunjungin. Ya jauh lebih duluan ini. Di Karena Kampung ini Ulos. sudah ada 5 tahun yang lalu. Ya, atas usulan dari Lembaga Adat Huta Manda yang kebetulan ada putra daerah, kalau nggak salah saya Bapak Dr. Anus dan Semar Mata, kebetulan beliau pada saat itu di dinas di Departemen Dirjen Kebudayaan. Nah, jadi visi beliau saya lihat Mas Sipature Hutanabe inilah salah satu bukti. Jadi sayang sekali ini kalau nggak didampingi atau seperti apa diarahkan lah perlu pendampingan. Itu harapan dari pengurus lembaga adat tadi, Pak. Baik, yang terakhir Pak Pantas Alasim Semar Mata, ini kan giat kedua yang Bapak lakukan untuk mewakili senator kita Pak WTP Semar Mata. Mungkin ada pesan dari Pak WTP yang disampaikan ke Bapak untuk diteruskan kepada masyarakat di sini, Pak? Ya, beliau sangat peduli kepada masyarakat yang membutuhkan COVID ini, dan seharusnya beliau sebenarnya harus hadir di sini, tapi karena kondisi sekarang lagi COVID, beliau tidak datang, beliau tidak bisa hadir di sini, dan beliau menyampaikan salam buat warga semua, salam sehat, tetap dijaga protokol kesehatan. Marga Semar Mata ya. Waduh, saya lihat Bapak membawa sepaket sembako. Boleh tahu siapa yang berikan sembako ini, Pak? Oh, ini atas bantuan dari termasuk juga Dongat Tubuh Pak WTP Semar Mata. WTP anggota sebagai DPD anggota ya. DPD di Jakarta. Ya, gimana perasaan Bapak menerima bantuan dari Dongan Tubuh ini, Pak? Atas bantuan Dongat Tubuh itu kami senang, peduli terhadap kami, khususnya untuk Marga Semar Mata. Ya, Pak, ini Bapak kan tinggal di sini. Boleh kita bincang-bincang sedikit? Ini banyak sekali atau ada 5 rumah bolon yang bentuknya hampir sama. Boleh Bapak jelaskan, Pak, terkait rumah bolon ini? Apa memang dari dulunya begini atau setelah dibantu oleh pemerintah makanya bisa jadi seragam seperti ini, Pak? Oh iya, terima kasih Pak. Ini awalnya bangunannya seperti biasa-biasa, tetapi setelah ada yang berkompeten atau yang bisa menggiring bangunan ini ke Huta Manda ini dimulai dari tahun kalau nggak tidak 2018 sampai sekarang. Saya potong, Pak. Siapa yang menggiring ini dulu, Pak? Yang menggiring ini adalah Bapak Dr. Anus Hokdin Semar Mata, MED. Beliau sebagai apa di kampung ini, Pak? Atau hanya sekedar pemerhati biasa? Bukan pemerhati. Dia termasuk putra di kampung ini. Oh. Dia. Terus saya lihat juga di depan, Pak, kan ada gapura mengatakan selamat lembaga adat Batak Huta Manda. Berarti sudah ada lembaga adat di sini, Pak, ya? Sudah, Pak. Sudah ada lembaga adat, dan lembaga adat ini sudah punya akte dan kemudian sudah mempunyai kepengurusan. Ya, biasanya apa kegiatan dari lembaga adat yang ada di Huta ini? Biasanya lembaga adat ini masih biasa-biasa aja, cumannya kadang-kadang kalau ada yang penelitian datang kemari meneliti mengenai kebudayaan Batak yang ada di Samosir. Ya, ini kalau saya lihat kan potensi yang ada sangat besar, Pak. Kenapa tidak dibuka untuk umum? Atau bisa kita jadikan sebagai salah satu objek wisata andalan dari desa Sialangon ini, Pak? Oh, iya, terima kasih Pak. Sebenarnya tujuan utama kita untuk mengembangkan adat yang ada di Huta Manda ini dan mengajak pemerintah daerah yang ada di Samosir ini untuk bekerja sama mengembangkan lembaga adat yang ada di Huta Manda ini. Gitu ya, jadi perlu perhatian ya. Perlu perhatian, terutama dari pemerintah pusat. Nah, ini kan namanya Huta, Pak. Biasanya kan tradisi dan budaya Batak seiring dengan berjalannya pesta-pesta adat. Apakah di Huta ini juga tersedia musik Batak, Pak? Peralatan di Huta ini? Di Huta ini atau di lembaga ini sudah tersedia istilahnya uningan-uningan Batak. Ada ya? Masuklah di dalamnya bahasa Bataknya sarune, sama tagading, kemudian ogung dan dandenya. Artinya seperangkat lah. Nah, peralatan ini
dalam event apa baru bisa dipertontonkan kepada umum, Pak? Direncanakan misalnya ada kegiatan-kegiatan atau hiburan-hiburan yang ada di pantai-pantai di Samosir ini. Di pantai-pantai ya. Baik, jadi apa harapan Bapak ke depan untuk pengembangan dari hutan ini sendiri, Pak, selaku putra dari hutan ini? Terima kasih, Pak. Harapan kita gimana supaya tergali budaya-budaya Batak yang dulu untuk dikembangkan oleh kaula muda, ya, atau generasi penerus. Ya, tentunya kan untuk pengelolaan atau pengembangan sesuatu kan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi apa harapan Bapak kepada pemerintah setempat untuk pengembangan hutan Manda ini sendiri, Pak? Untuk inilah kita publikasikan di media supaya pemerhati khususnya yang masalah kebudayaan ikut serta untuk mengembangkan ke depannya lembaga adat di Huta Manda ini. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Simarmata. Terima kasih Pak, selamat sore.